Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari letak wilayah berdasarkan garis astronomisnya. Tema 9, subtema 1, IPS untuk siswa kelas 5 SD. Karakteristik geografis Indonesia dapat diketahui berdasarkan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berikut ini gambar garis lintang dan garis bujur ya anak-anak. Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang terdiri dari lintang utara dan lintang selatan. Garis bujur, gambarnya yang di sebelah kanan, yaitu garis hayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur terdiri dari bujur barat dan bujur timur. Bisa kalian lihat ya, yang diberi garis warna merah merupakan garis bujur barat dan warna biru garis bujur timur. Begitu juga dengan garis lintang. Penampakan alam di Indonesia terdiri dari dua, yaitu wilayah perairan dan daratan. Penampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Setiap penampakan alam memiliki ciri-ciri yang berbeda. Beberapa contoh penampakan alam beserta cirinya. Yang pertama, penampakan alam daratan. Yaitu contohnya yang pertama pegunungan, kedua dataran tinggi, ketiga dataran rendah, dan keempat pantai. Penampakan alam yang pertama yaitu pegunungan. Pegunungan memiliki ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, terdiri dari gunung aktif dan gunung tidak aktif, serta memiliki suhu yang sejuk. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang berada pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara sejuk dan tanah yang subur. Ini contohnya dataran tinggi Dieng yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang ketiga, dataran rendah, yaitu memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya berada dekat pantai, serta memiliki dataran yang merata. Berikut ini contoh lahan pertanian. Yang keempat, pantai. Pantai memiliki tanah yang landai dan berpasir atau tebing terjal dan curam, serta wilayahnya berbatasan langsung dengan lautan. Selanjutnya yang kedua, penampakan alam perairan. Di sini contohnya yang pertama sungai, kemudian danau, dan laut. Sungai. Sungai yaitu aliran yang panjang dan besar atau aliran yang pendek dan tenang. Aliran air mengalir dari hulu pegunungan menuju hilir di lautan. Yang kedua, laut. Laut adalah kumpulan air yang besar dan terasa asin, serta memiliki kedalaman yang beragam. Yang ketiga, danau. Danau terbentuk secara alamiah dari peristiwa gempa bumi atau gunung meletus. Berbentuk cekungan luas, terdapat di daratan, dan memiliki kedalaman yang beragam. Pengaruh keragaman alam Indonesia terhadap cara hidup masyarakat, yaitu masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar.
Adaptasi bertujuan agar masyarakat dapat bertahan hidup. Berikut ini bentuk adaptasi masyarakat. Yang pertama, pola permukiman. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang dilakukan. Yang ketiga, bentuk rumah. Dan yang keempat, cara berpakaian. Jadi, masyarakat yang hidup di perairan dan daratan memiliki pola permukiman, kegiatan ekonomi, bentuk rumah, dan cara berpakaian yang berbeda-beda ya. Adaptasi juga mempengaruhi barang-barang yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat pesisir menggunakan barang berupa kail dan jala untuk menangkap ikan. Sedangkan masyarakat di pegunungan menggunakan tongkat kayu untuk membantu saat jalan menanjak dan cangkul dalam kegiatan pertanian. Benda-benda tersebut memudahkan aktivitas masyarakat. Selanjutnya, activity for today. Kalian akan mengerjakan buku paket IPS halaman 216 sampai 217 bagian pilihan ganda atau bagian A nomor 1 sampai 10. Kalian cukup mengerjakan di buku paket, kemudian difoto dan dikirim ke Geci atau WA Japri. Semangat, kalian pasti bisa. Thank you for your attention today. See you next video. Salam sehat, tetap semangat, tetap jaga dan laksanakan prokes 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.